Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Ibu Sri Wahyuningsih dalam materi eh, Asmaul Husna, yaitu pelajaran akidah akhlak untuk MTS kelas 7 semester 2. Sholawat dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam majelis yang sangat luar biasa, yaitu menuntut ilmu. Sholawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu adalah ada Al-Aziz, Al-Ghafar, Al-Fatah, Al-Basit, Al-Adil, Al-Hakim, Al-Qayyum, Al-Baru, Ar-Ra'uf, dan An-Nafi. Nah, selanjutnya, apa itu Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Asma, yang artinya adalah nama-nama, dan Al-Husna yang artinya adalah indah, agung, atau baik. Jadi, Asmaul Husna itu adalah nama-nama indah atau baik bagi Allah Subhanahu wa taala yang menandakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99 nama. Menghafal, memahami, dan mengamalkan Asmaul Husna itu akan masuk surga. Itu adalah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah asbabun nuzul ayat tentang Asmaul Husna. Ya, jadi sebab-sebab turunnya ayat Asmaul Husna ya. Jadi Rasulullah itu berdoa dengan menyebut nama Ya Rahman, Ya Rahim. Orang-orang itu mengira bahwa Nabi Muhammad itu memiliki dua Tuhan, bahkan lebih. Padahal tidak seperti itu maksudnya ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang baik, yaitu Ya Rahman, Ya Rahim, yang artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, setelah itu turunlah ayat ya Quran surah Al-Isra ayat ke-110. Nah, orang musyrik itu mengira bahwa Ya Rahman itu adalah nama orang yang Yamamah. Hal ini enggak benar karena Ya Rahman itu adalah termasuk Asmaul Husna Allah. Ayat yang menerangkan tentang Asmaul Husna itu ada juga dalam Quran surah Al-A'raf, yaitu ayat yang 180. Selanjutnya adalah pengertian dari 10 Asmaul Husna yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai Al-Aziz. Al-Aziz artinya adalah yang maha perkasa. Nah, segala sesuatu itu takhluk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, tidak ada yang mampu mengalahkan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa. Manusia dan makhluk lainnya adalah lemah. Ayat yang menerangkan mengenai Al-Aziz ini adalah Quran surah Al-Jumu'ah ayat 1. Selanjutnya adalah Al-Ghafar. Apa itu Al-Ghafar? Al-Ghafar artinya adalah yang maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala maha pengampun atas segala dosa hambanya yang bertobat. Jadi kalau hambanya mau bertobat, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuat oleh hambanya karena Allah mempunyai sifat yaitu Al-Ghafar. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hambanya yang bertaubat dan yang berusaha mensucikan diri dari dosa-dosanya, yaitu tentunya dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang benar-benar taubat. Selanjutnya adalah ayat yang menerangkan mengenai sifat Allah Al-Ghafar itu terdapat dalam Quran surah At-Toha ayat 82. Selanjutnya
Asmaul Husna berikutnya yaitu Al-Fatah, yang artinya adalah yang maha memberi keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha memberi keputusan terbaik untuk seluruh hambanya, ya. Jadi yang Allah putuskan itu pasti terbaik, ya. Baik untuk kita belum tentu baik untuk Allah. Makanya kita dalam mencikapi sesuatu itu harus dilihat dari sisi positifnya, ya. Karena pasti Allah memiliki rencana yang terbaik untuk hambanya. Manusia itu hanya mampu untuk merencanakan, tetapi Allah lah yang akan memberi keputusan dan solusi yang terbaik, ya. Jadi kita boleh merencanakan sesuatu. Bahkan kita dianjurkan untuk memiliki harapan-harapan, ya. Tapi kita harus kembali lagi bahwa yang menentukan sesuatu, yang memberi keputusan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ayat yang menerangkan mengenai Al-Fatah yaitu Quran surah Saba ayat 26. Selanjutnya yaitu Al-Basit. Apa itu Al-Basit? Al-Basit artinya yaitu yang maha melapangkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha melapangkan rezeki setiap hambanya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, ya. Jadi jangan salah, walaupun ada orang yang beriman, kenapa tetap diberi rezeki oleh Allah? Karena Allah maha melapangkan rezeki. Jadi yang namanya kaya, miskin itu bisa aja jadi ujian atau cobaan. Nah, rezeki itu merupakan salah satu rahasia dari Allah. Jadi tapi manusia diwajibkan untuk berusaha, tidak boleh malas-malasan untuk menjemput rezeki dari Allah. Ayat yang menerangkan mengenai Al-Basit ini ada dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 26. Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Adl, yang maha adil. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil, keadilan Allah itu bersifat final dan tidak sama dengan keadilan manusia, ya. Jadi keadilan Allah itu bersifat murni dan tidak pandang bulu sesuai dengan amal hamba-hambanya, ya. Jadi Allah tuh nggak ada pilih kasih, ya. Allah itu adil, apa yang diperbuat mau dia siapapun itu akan diberi balasan Allah yang sama. Kalau berbuat baik ya balasannya surga, kalau berbuat jahat ya pasti neraka, ya. Ayat yang menerangkan Asmaul Husna Al-Adl itu adalah Quran surah Al-An'am ayat 115. Nah, Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Hakim. Al-Hakim itu artinya adalah yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana dalam segala hal, ya. Jadi Allah itu sudah menetapkan semuanya itu sudah atas kehendak Allah, ya. Jadi Allah maha segalanya, Allah maha bijaksana. Jadi nggak ada yang salah. Nah, keputusan Allah itu selalu bijaksana, berbeda dengan keputusan manusia, ya. Jadi kalau nggak ada lagi Allah tuh pilih kasih, nggak ada. Allah itu kok salah, nggak ada, ya. Kalau manusia bisa berbuat salah, bisa berbuat lupa, ya. Nah, surga dan neraka itu merupakan bukti kebijaksanaan Allah bagi manusia, ya. Kenapa? Karena orang yang berbuat baik balasannya surga. Kalau yang berbuat jahat, ya neraka. Nah, itu kita harus percaya, kita harus yakin kalau surga dan neraka itu ada, ya. Selanjutnya, yaitu ayat yang menerangkan mengenai Asmaul Husna Al-Hakim, yaitu ada dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 84. Nah, selanjutnya yaitu Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya yang maha terus-menerus mengurus. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengurus ciptaannya tanpa bantuan siapapun. Nah, contoh, Allah menciptakan alam semesta ini. Siapa yang ngurus? Ya Allah. Allah nggak butuh bantuan siapapun untuk mengurus alam semesta dan isinya ini, termasuk makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Semuanya diurus oleh Allah karena Allah itu maha
terus-menerus yang mengurus ya. Makanya nggak butuh siapapun ya. Jadi kita harus yakin itu. Kalau bumi berputar pada porosnya itu atas kehendak Allah, atas maha kuasa Allah, yaitu dengan sifat Al-Qayyum ya. Selanjutnya adalah ayat yang menerangkan mengenai Al-Qayyum, itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Barru, yang mempunyai arti yang maha melimpahkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala itu maha melimpahkan kebaikan kepada setiap makhluknya. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat universal, berbeda dengan kebaikan manusia yang kadang mengharapkan pamrih. Nah, kalau Allah tuh berbuat baik udah nggak ada, pengen sesuatu. Kenapa? Karena Allah maha melimpahkan kebaikan ya. Tapi beda dengan manusia. Banyak orang yang berbuat baik, menolong orang itu karena pamrih, karena pengen dilihat oleh orang lain, pengen dikatakan kalau dia itu dermawan ya. Jadi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ayat yang menerangkan mengenai Al-Barru itu ada dalam Quran surah At-Tur ya, ayat 27 sampai ayat 28. Nah, Asmaul Husna selanjutnya yaitu An-Nafi. Apa itu artinya An-Nafi? An-Nafi artinya yang maha memberi manfaat. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu maha memberi manfaat kepada setiap makhluknya. Alam dan seisinya itu diciptakan Allah agar dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk lainnya ya. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia dan makhluk lainnya ya. Allah menciptakan tumbuhan. Tumbuhan diciptakan untuk apa? Untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia ya. Contoh pohon jati dipakai untuk membuat mebel, dibuat untuk rumah, dan yang lain sebagainya. Sama seperti tumbuhan, hewan juga diciptakan Allah, ada yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, ada yang bisa dimakan, ada yang bisa diambil tenaganya, ada yang bisa untuk menjaga rumah, ya. Jadi bermacam-macam. Nah, Allah menciptakan itu semuanya ada manfaatnya. Ayat yang menerangkan mengenai sifat Allah Asmaul Husna An-Nafi ini adalah Quran surah Al-Fath ayat 11. Sekarang bagaimana sih cara meneladani Asmaul Husna yang sudah kita pelajari tadi? Nah, supaya kita bisa meneladani Asmaul Husna yang sudah kita pelajari, kita pertama harus menyadari akan manfaat yang dapat kita ambil dari pengalaman bacaan Asmaul Husna sehari-hari ya. Supaya apa? Nih, oh iya, An-Nafi. Berarti kita itu harus bisa memberi manfaat kepada diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, bahkan lingkungan yang ada yang agak jauh dari kita. Selanjutnya, berusaha tegar ya dan mandiri dalam menghadapi hidup ya. Jadi kita itu walaupun kita manusia itu sebagai makhluk sosial, tapi kita harus berusaha untuk mandiri ya. Tidak selalu bergantung kepada orang lain ya. Jadi kita harus berusaha hidup mandiri. Jangan semuanya minta tolong sama orang ya. Yang bisa kita kerjakan sendiri ya kita kerjakan sendiri. Selanjutnya yaitu mudah memaafkan kesalahan orang lain dan mudah meminta maaf jika berbuat salah. Nah, memaafkan orang lain, kesalahan orang lain tuh kadang berat ya. Karena apa? Karena memang eh, namanya kita manusia biasa ya. Kadang ada rasa dendam, rasa marah ya. Dan apabila kita berbuat salah pun kita nggak boleh malu, kita nggak boleh segan untuk meminta maaf. Selanjutnya yaitu ulet dalam bekerja dan tidak suka bermalas-malasan. No, ini penting ya. Gimana mau jadi orang sukses kalau kita malas ya? Kita malas ngapa-ngapain. Bagaimana mau pinter kalau kita nggak mau belajar ya? Makanya kita harus rajin, baik bekerja, belajar ya, tidak boleh bermalas-malasan. Selanjutnya yaitu berusaha
menjadi orang yang dapat memberi manfaat bagi orang lain ya. Sekecil manfaat apapun yang kita berikan kepada orang lain, insya Allah itu ada manfaatnya ya, ada gunanya baik untuk diri kita sendiri, orang yang kita bantu ya, terus tetangga dan yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu melatih diri untuk menyayangi semua orang ya. Jadi kita nggak boleh pilih kasih ya. Kita sayang ya semua orang gitu. Jadi sama si A, si B, si C sama saja. Kepada orang yang lebih kecil kita harus menyayangi. Kepada teman sebaya kita juga harus menghormati. Kepada orang yang lebih tua apalagi kita harus menyayangi dan menghormati. Selanjutnya yaitu berusaha melakukan perbuatan baik. Nah, ini penting ya. Kadang orang berbuat baik itu karena ada sesuatu yang diinginkan. Nggak boleh begitu. Kalau memang kita niat baik, ya udah. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang harus dipahami. Selanjutnya yaitu melatih diri menjadi pribadi yang bijaksana dan tidak pilih kasih. Nih, sama ini bisa ke orang tua, bisa ke pemimpin ya. Jadi harus bijaksana, nggak boleh pilih kasih ya. Jadi bijaksana itu artinya apa ya? Sesuai dengan aturan, sesuai dengan tata cara yang berlaku ya. Jadi nggak boleh pilih kasih. Sama ini dibedakan, yang satu lagi dibedakan. Itu namanya pilih kasih, harus sama. Nah, yang selanjutnya yaitu berusaha bersikap adil kepada semua orang. Nah, ini berat juga ya. Adil itu apakah harus sama dalam memberikan sesuatu? Tidak. Contoh, kebutuhan anak SD, anak SMP, anak SMA kan beda-beda. Ya kan? Jadi kalau seandainya dikasih ongkosnya beda, ya wajar. Bukan berarti adil itu harus sama takaran atau ukurannya ya. Jadi kalau yang si A umpama yang SD dikasih 5.000, yang SMP 10.000, yang SMA 20.000, ya wajar karena kebutuhannya berbeda ya. Yang selanjutnya yaitu membiasakan diri untuk mengatur waktu, disiplin dan tidak mudah putus asa. Nah, ini penting apalagi untuk kalian yang sedang belajar ya. Waktu itu sangat penting. Jangan sampai datang ke sekolah terlambat ya. Kenapa? Alasannya kesiangan, alasannya macet. Ya, kalau alasannya macet datangnya lebih pagi. Kalau kesiangan berarti kalau malam tidurnya jangan malam-malam. Kenapa? Karena besok sekolah. Ya, disiplin ini banyak. Bisa disiplin waktu, disiplin berpakaian, ya, disiplin dalam melaksanakan sesuatu, ya. Jadi ketika kita melaksanakan tata tertib ya, baik tata tertib sekolah maupun tata tertib di rumah, itu termasuk kita melatih kedisiplinan ya. Jangan sampai ketika pakai baju beda-beda, padahal udah dikasih ketentuan. Oh, hari Senin pakaiannya apa? Hari Selasa seragamnya yang mana? Hari Rabu beda lagi. Nah, itu harus belajar disiplin. Kenapa? Karena disiplin ini akan bermanfaat nanti ketika kita sudah dewasa ya, jadi udah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang sifatnya itu tertib, disiplin ya, jadi tidak menyepelekan. Selanjutnya yaitu tidak mudah putus asa. Nih banyak orang yang sekarang putus asa dari rahmat Allah terutama itu ya. Jadi kenapa? Karena belajar nggak bisa-bisa, akhirnya jadi putus asa. Usaha gagal mulu, akhirnya putus asa. Ngambek, jadi nggak ngapa-ngapain. Itu nggak boleh ya. Terus apa lagi yang banyak sekali yang hubungannya dengan putus asa. Kita tidak boleh berbuat putus asa. Kita harus tetap semangat walaupun apapun yang terjadi. Semua adalah untuk kebaikan kita semua. Apalagi kalau yang kalian masih belajar ya, harus semangat, nggak boleh putus asa. Kalau nggak bisa tanya, kalau masih susah lagi ya berlatih lagi ya, sehingga sampai bisa ya, nggak boleh putus asa. Nah, itu saja materi untuk Asmaul Husna hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa memetik manfaatnya
baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Dan selanjutnya nanti Asmaul Husna yang 99 itu kalian bisa hafalkan dan bisa kalian pahami mengenai artinya sehingga kehidupan kita sehari-hari itu bisa meneladani dari Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah. Untuk menutup pertemuan kali ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.